Oke. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue akan nge-review motor yang nggak ada di Indonesia. XXR 250. Ini dia motornya. Pernah lihat XXR 250? Keluaran terbaru kah? Ya, sebenarnya XXR 250 itu nggak ada. Varian XXR itu setahu gua itu adanya XXR 155, XXR 700 dan XXR 900. Nah, yang ini kenapa dikasih nama XXR 250? Karena mesinnya 250 cc. Basic motor ini adalah Yamaha MT25. Nah, gua akan nge-review sedikit motor ini. Kameramen dari sini biar kelihatan utuh. Stylenya memang dibikin XXR bingit gitu. Tapi malah jadi seru sih. Karena nggak ada varian XXR 250, sehingga ketika ini dibikin, orang akan nanya ini XXR, tapi kok silindernya 2 dan suaranya stereo. Nah, apa aja yang dirubah dari motor ini supaya stylenya XXR bingit? Kita bahas satu persatu yuk. Ya, pengerjaan pertama pastinya adalah pengerjaan sasis dan juga body-body supaya stylenya XXR bingit gitu. Nah, kalau untuk sasis sendiri, ini memang dipotong jadi lebih short. Sebenarnya bisa aja sih joknya model boncengan segini ya, terus warnanya coklat, tapi memang konsepnya yang dipakai untuk motor ini sesuai dengan permintaan customer adalah dia pengen single seater alias short. Seperti ini nih, pendek banget. Jadi kalau gua naik, yap, tuh, memang pendek gitu. Sini coba kasih lihat joknya. Kurang lebih segini lah ya, pendek ya. Nah, kalau untuk bodinya sendiri, tangki kita rubah. Dasar dari tangkinya itu kita masih menggunakan bawaan dari MT25. Kenapa gue menggunakan tangki bawaan yang bawahnya aja yang gue ambil? Karena gue berpikir gini, kan itu dia fuel pump injection. Kalau kalian balik itu tangki, fuel pump masuknya dari bawah dan di baut. Nah, ininya sering rembes kalau menggunakan bikinan. Jadi saran gue, kalau teman-teman yang punya motor injeksi, saran gue adalah tetap pakai bawaan pabrik. Karena dia harus benar-benar rata banget. Masalahnya bensin nggak bisa pakai packing. Kalau oli masih bisa. Kayak gitu. Jadi dia harus namanya pakai o-ring. Sealant o-ring. Jadi itu modelnya kayak karet seperti itu yang memang original. Plus, gue juga mempermudah customer ketika mungkin fuel pumpnya rusak atau apa, tetap sama, bisa tetap pakai bawaan dari MT25. Apanya aja, dari mulai fuel pumpnya, o-ringnya, segala macamnya menggunakan MT25. Nah, untuk tangkinya sendiri dibikin seperti ini, layaknya XXR 700 dan 900 juga mirip kayak gini. Plus, samping sininya nih, ini dibikin, ya kan? Dibikin dari plat juga untuk menutupi sasis supaya tangkinya tetap terkesan seperti XXR 700. Ditambah gini, bisa aja sih gue bikin full, tapi akhirnya jadi terlalu oversizing tangkinya. Jadi dibikin two pieces, terpisah dan dikasih warna yang berbeda sehingga kesannya masih slim padahal ini gede banget tangkinya. Plus pembuatan bodinya adalah bodi samping. Ini juga dari plat. Dan ciri khas XXR adalah bagian ini. Nih, ala-ala XXR. Tapi kalau di XXR rata-rata dibikinnya warna silver. Nah, customernya mintanya warna hitam semua. Pengerjaan bodi lainnya adalah nih, spakbor depan dibikin shorten, pendek, bikin pendek banget, plus cover headlamp seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat detail-detailnya dari pembuatan bodi, nut-nutnya tuh banyak. Misalnya kayak gini. Ini ada nut, body nut nih. Ini ada body nut. Plus di sini ditekuk semua. Jadi detailing bodinya tuh lengkap gitu. Nah, pembuatan bodi lainnya adalah spakbor belakang yang juga shorten. Plus stop lampnya ada di bawah sini. Nah, stop lampnya di sini nih. Kelihatan kan? Nah, stop lampnya juga dipilih yang LED tapi warnanya smoke hitam supaya nyaru gitu. Jadi clean gitu, nice and clean. Plus di belakang dibikinin rear hugger. Tujuan rear hugger ini adalah naruh plat nomornya di sini, ya kan? Naruh plat nomornya di sini dan juga mengurangi cipratan ke atas karena cipratan itu selain spakbor yang nahan tapi di bagian sini. Plus pembuatan spakbor kolong. Untuk buka joknya kita masih mempertahankan rumah kunci untuk membuka bagian jok seperti itu. Untuk pengerjaan kaki-kaki di motor ini bisa dibilang semi original, semi custom. Kenapa? Nah, gue terangin yuk.
di bagian belakang, kita ke bagian belakang dulu. Di bagian belakang, untuk swing arm, suspensi belakang, dan juga velgnya masih menggunakan bawaan original MT25. Oke, cuman bannya aja kita kasih ban ukuran 170/60 ring 17 menggunakan Sinco Trailmaster E705. Nah, di bagian depannya yang udah dirobah-robah, yuk kita ke bagian sininya. Kalau teman-teman lihat nih, cakram kanan ada, cakram sebelah kiri ada, ya kan? Dan itu berfungsi semua. Jadi kita rubah menjadi double disc brake, cuman velgnya tetap menggunakan velg Palang. Nah, sebenarnya ini bukan bawaan dari MT25, cuman banyak dijual kok di online store yang double disc MT25, double disc Ninja, itu banyak banget. Sehingga tinggal beli aja kayak gitu. Nah, untuk suspensinya kita menggunakan suspensi upside down, tapi ini bukannya Sabre. Ini adalah suspensi upside down aftermarket, kayak Nui segala macam, banyak dijual juga di pasaran. Plus kalipernya menggunakan RCB kanan dan kiri, double disc, double kaliper. Master remnya juga pakai master rem RCB tuh, kayak gitu. Nah, untuk bannya sendiri di bagian depan kita pakai ban 120/90 ring 17 dengan tipe yang sama, Sinco Trailmaster E705. Jadi kesannya gambot gitu. Kalau untuk bagian mesin, gua nggak menyentuh bagian mesin. Mesinnya masih original dan bodi bawah ini masih plastik ya. Kita masih pakai bodi bawah original dari MT25 supaya kesannya rapih aja kayak gitu. Nah, knalpotnya dibikin full system. Full system 2 silinder, 2 port exhaust, menyatu di tengah, kemudian berakhir di belakang. Kalau untuk leherannya, ini bikinan dari Street Art Custom. Cuman memang kalau untuk silencernya ini bukan bikinan Street Art Custom. Ini customernya pengen kayak gini nih. Pengen model-model ala-ala apa nih? Coba lihat sini, bagian belakang ini. Tuh, yang kayak gini-gini. Nah, kita nggak punya model kayak gini, sehingga gue beli juga aftermarket. Kita beliin yang aftermarket. Jadi ini bukan handmade Street Art Custom, khusus silencernya doang. Kayak gitu. Nah, gue di sini juga pengen ngomongin mengenai apakah worth it sih bikin motor dari MT25 berubah menjadi XXR. Sebenarnya balik lagi ke selera dan juga budget kalian. Tapi kalau hitung-hitungannya tuh gini. Misalnya kita beli XXR 155 dengan harga sekarang itu 35 atau 37 juta, antara itu range ya, di daerah-daerah kan beda. Kita udah dapat satu unit XXR baru, brand new, tapi cc-nya 155 cc, 1 silinder. Suspensi depan memang sudah upside down, tapi masih banyak standarnya kayak ban segala macam. Nah, MT25 kalau nggak salah di marketplace, kayak nggak usah disebut lah ya, itu rata-rata udah di 25 sampai 30 juta satu unit bekasnya. Nah, ketika lu beli 30 juta atau 25 sampai 30, kemudian dimodif seperti ini, habis-habisnya mungkin di atas 50 juta sih. Tapi kalian bisa dapetin motor 2 silinder bergaya XXR dan lebih gede lagi. Gitu. XXR itu memang keren gitu karena dia menganut konsep tuh retro, sporty retro gitu. Cuman supaya variannya makin banyak dan cuman lo doang yang punya, bisa aja menjadi alternatif menggunakan MT25 yang harganya lagi turun, kemudian dimodif menjadi model XXR, kurang lebih seperti itu. Nah, detail-detail variasinya seperti apa? Nih gue ceritain. Ya, motor ini basicnya adalah Yamaha MT25 yang dimodif ala-ala XXR 700 atau XXR 900. Cuman setelah selesai malah menjadi varian baru yaitu XXR 250. Untuk kaki-kaki, motor ini masih menggunakan suspensi belakang original, swing arm belakang original, dan juga velg original, tapi menggunakan ban Sinco E705 ukuran 170 ring 17 di bagian belakang. Untuk bagian depannya, kita menggunakan velg aftermarket supaya bisa double disc brake. Ban menggunakan ban Sinco E705 ukuran 120 ring 17. Stang motor ini menggunakan stang fat bar. Hand grip menggunakan hand grip thruster. Sen menggunakan sen LED dan spion bar and mirror. Speedometer dirubah menggunakan speedometer digital. Untuk bagian knalpot, leherannya handmade bikinan Street Art Custom, tapi silencernya gue mempergunakan silencer aftermarket yang banyak dijual di pasaran. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram @sacproduct dan juga @sacdewata.
Nah, motor ini udah selesai. Sekarang saatnya kita untuk test ride motor ini. Gue sendiri udah test ride, tim Mechanical SAC juga udah test ride. Tapi sekarang gue serahin ke custom advisor yang menghandle customer motor ini, yaitu Erwin. Biar dia yang test ride, supaya dia kalau ditanya sama customer tahu jawabannya seperti apa. Win, test ride Win. Motor ini udah selesai, tadi udah gue ceritain modifikasinya, apa aja yang dikerjain, udah test ride, dan sekarang saatnya untuk mengembalikan ke rumah yang punya. Nah, tinggal kita kirim pakai mobil storing, ya kan? Dan coba nanti kameramennya ikut ngirim supaya ngeliat proses penyerahan motor ini. Apa aja yang kita lakuin, istilahnya pre-inspection delivery sampai dengan kita mengirim motor. Sekarang ini kita mau DO motor MT25 nih, yang sebelumnya udah di-review sama Mas Ari juga. Kita penasaran nih, maksudnya si customer kita gimana ekspresinya seudah motornya MT25-nya diubah jadi ala-ala XXR 7. Om, kan motor udah jadi nih Om setelah beberapa waktu. Pendapat Om gimana motornya setelah di custom di Street Art? Ya sesuai dengan ekspektasi ya. Konsepnya emang seperti ini ya. Detailnya juga dapat ya. Ya, intinya sih ya sesuai dengan konsep yang Om mau ya. Ya Alhamdulillah berarti kita untuk timnya berhasil. Ya. Cakep. Ya. Lihat di fotonya aja udah penasaran buru-buru ya. Handlingnya enak ya, saya biasa pakai itu XSR 155 tapi lebih nyaman ini justru ya. Posisi kemudinya itu lebih enak ininya, tidak begitu nggak begitu nunduk ya. Iya, cakep. Ya, itu tadi cerita modifikasi dari awal sampai dengan pengiriman kepada customer. Itu aja cerita modifikasi kita kali ini. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Arindra Perkasa dan tim Street Art Custom pamit undur diri. Bye-bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for